Halo Sobat Mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara cerita Miss E. Ya, di sini sudah hadir Miss E. Halo Miss E. Selamat malam Mas Kun. Iya, selamat malam Miss E. Udah hadir juga Mas Satrio, tetapi ada di posisi belakang di kamera ya. Karena saat ini kita bertiga Miss E ya. Iya, betul. Mas Marcel kebetulan tidak bisa hadir di saat shoot kali ini. Ya, Miss E, sekarang kita kasih menjelaskan kepada sahabat mistis. Sekarang kita berada di rumah sahabat mistis yang ada gangguan, gangguan sosok astral. Ya. Okay. Mungkin nanti bisa diceritakan ya. Kemudian cara solusi untuk mengatasinya seperti apa? Oke. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk sahabat mistis semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya, teng teng teng. Oke, pada saat ini kebetulan kita ini ada di rumahnya sahabat mistis ya, saudara ya, udah komplit lah. Pokoknya kita harus menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Nah, ini termasuk salah satu saudara kita. Kebetulan ada beberapa hal gangguan secara mistis, Mas Kun. Nah, dan insya Allah kita mau coba bantu dengan seperti biasa. Kalau kemarin hanya lewat teori ya, di episode sebelumnya. Nah, episode kali ini kita akan secara langsung. Ini sudah ada air bening dan garam kerasa yang kemarin di episode sebelumnya sudah coba untuk ceritakan, menjelaskan. Nah, untuk sebelumnya nanti sahabat kita, saudara kita akan menceritakan sedikit, cuma mungkin akan di balik kamera ya, karena ini privasi, jadi nggak apa-apa. Yang penting sahabat mistis mau bercerita dan kita akan coba kasih solusi seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti ada sahabat mistis yang ingin minta bantuan Miss E, misalkan ada persoalan serupa, nanti bisa kontaknya. Wah, langsung aja. Nanti di deskripsi channel YouTube Cerita Mistis ada nomor WA. Nah, silahkan sahabat mistis bisa WA, cerita dulu permasalahannya apa, nanti akan kita filter, dan yang mungkin bisa Miss E datangi pasti Miss E datangi. Mantap gitu. Oke, sahabat mistis, kita lanjut langsung ke yang berikutnya. Cikidot. Oke, sahabat mistis, sahabat mistis kita, saudara kita sudah bergabung, cuma ada di belakang kamera yang nanti akan sedikit bercerita. Saya akan panggilnya Mbakku aja ya, biar lebih akrab. Asik. Halo Mbakku, selamat malam. Selamat malam, Miss E. Ini suaranya enak. Sebut saja Mbakku Mawar. Iya. Asik. Oke, Mbakku, terima kasih sebelumnya sudah bersilaturahmi dengan tim cerita Miss E. Nah, mungkin ada sedikit yang bisa diceritakan Mbakku, problemnya seperti apa? Ya, monggo. Sebelumnya saya dan suami juga berterima kasih buat Miss E dan tim yang udah berkenan hadir di gubuk kami. Asik. Mohon maaf juga kalau saya ini ya di belakang kamera ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbakku. Dimaafkan. Jadi horor komedi. Oke. Jadi memang langsung aja ya. Boleh, monggo. Sekitar mungkin kurang lebih 2 mingguan ya. 2 mingguan memang saya merasakan kayaknya nih ada sesuatu yang nggak beres nih di rumah gitu ya. Kok rasanya hawanya tuh ya apa ya, bawaannya pengen marah gitu ya, emosi gitu kan. Betul. Ngelihat suami juga
mangkal banget. Terus suami saya juga mangkal juga. Padahal kita nggak ada masalah apa-apa, kan gitu ya. Kita nggak ada masalah apa-apa. Nah, sampai satu hari kejadian yang menurut saya ini belum pernah saya rasain. Apa ya, kalau ketindihan ya? Oh ya, ketindihan ya. Bahasa ininya bahasa resminya ketindihan tuh apa, saya kurang paham. Sahabat misi sudah paham ketindihan. Nah, itu terjadi satu hari tuh bisa 2 kali. Gitu, satu hari bisa 2 kali. Nah, lucunya lagi di mimpi itu saya melihat ada sosok ular, itu warnanya hitam. Untuk ukuran ular itu agak sedikit besar ya. Dan itu saya tidak bisa melihat secara langsung dia keluar melalui apa, cuman saya bisa merasakan dia keluar dari perut saya. Itu berasa banget gitu loh. Sampai saya ngomong, oh ternyata ini toh yang selama ini mengganggu perut saya. Kan gitu. Terus berapa ekor itu Mbak? Satu. Saya hanya lihat satu. Terus kemudian setelah itu, jadi berbarengan itu keluar, saya kayak ngerasa ketindihan gitu loh, berat banget badan saya gitu kan, sampai saya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suami saya di sebelah berisik juga gitu loh, bukan berisik suara tapi gerakan-gerakannya kerasa gitu kan sama saya, ini kenapa nih gitu kan. Itu terus saya bangun, dia juga bangun. Saya cerita bahwa saya kok mimpinya kayak gini ya, ada ular dan lain sebagainya. Nah, suami saya bilang, loh kok sama ya, seakan-akan si ular itu mau keluar dari perut saya terus masuk ke dia gitu loh. Nah kan kita bingung ya gitu loh. Betul. Buat orang awam kayak saya kan, nggak logika ya, gitu kan. Udah deh, gak usah dipikir. Tapi kok makin kesini, ini hawanya makin nggak enak nih, kenapa nih gitu kan. Terus yaudah saya ingat Miss E, saya WA kan, Mbak, tolong Mbak, gitu. Iki ono opo gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, Mbakku, asik kan Mbakku. Oke. Mungkin untuk penjelasannya di segmen berikutnya ya sahabat mistis. Tetap stay tune karena nanti Mas Kun akan saya sulap jadi Mas Satrio. Ya, jadi 1, 2, 3 ding. Ya, selamat malam. Selamat malam sahabat mistis. Mbakku masih stay tune ya. Yes, hello. Oke, ya tadi sebelumnya saya menanggapi dulu mengenai mimpinya Mbakku tentang ular. Ya, tentang ular tadi yang berwarna hitam. Kalau dari Miss E, ini pendapat Miss E itu ular hitam itu adalah sosok yang negatif ya. Mungkin itu sebagai pertanda bahwa pada saat ini sedang ada satu masalah dari orang yang sangat negatif. Ya, jadi sedikit menguras energi dan membuat lelah problemnya. Nah, ini mungkin Mbakku sendiri yang mungkin saya juga nggak bisa share di sini ya. Tapi ada satu problem sekarang yang sedang melilit Mbakku ini. Nah, ngefeknya ke suaminya. Kalau istrinya merasakan sedang tidak baik kan nyalur. Ya, jadi seperti ular tadi itu ya, dari Mbakku ke suaminya seperti itu. Berarti gini, sosok ular itu bisa kita asumsikan bahwa seseorang yang negatif ya. Ya, betul. Bisa juga itu sosok kiriman juga bisa. Ya, cuma kalau dari histori ceritanya, nah itu pertanda sebenarnya Mbak, pada saat ini ada satu problem karena ularnya cuma satu ya Mbak. Jadi ini ada satu problem yang cukup menguras energi nanti. Nah, makanya mungkin saya kasih masukan agak di slow aja karena kasihan badannya nanti. Itu juga ngefek ke fisik nanti. Karena mikirin terus toh problem ini. Nah, orang yang bikin jadi negatif ini. Nah, ini juga harus nanti dibersihkan Mbak. Jadi
mbakku ini harus dibersihkan juga supaya tidak tersalurkan dari si ular ini loh, energi negatifnya. Jadi dia menyebar, gitu loh, energi negatifnya masuk ke mbakku ini, dan coba mau masuk ke suami juga. Yang tak lihat karena ke suami itu sebenarnya dia mental. Nah akhirnya yang masuk ke mbak karena saya lemah gitu. Yang diserang ya termasuk rumah tangga ya Miss ya. Jadi bikin hawanya jadi panas. Akhirnya timbul masalah kecil jadi besar, masalah kecil jadi besar. Jadi banyak hal yang jadi pemicu. Nah, ular apalagi berwarna hitam itu udah identik dengan hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya nih. Kenapa saya menghubungi Miss E? Nah, asik. Ini setelah mimpi ular itu masih lanjut. Jadi dalam satu hari itu saya bisa mimpi 2 kali dan ketindihan 2 kali. Nah, kan luar biasa ya. Kan gitu. Luar biasa. Satu belum ada 24 jam ya hitungannya ya. Belum. Malam. Ya, itu yang pertama itu saya kebangun, saya lihat jam 00.01. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol sama suami, saya tidur lagi. Yang kedua itu mendekati subuh. Saya lupa. Ya, saya lupa jamnya berapa. Jam berapa ya? Yang pasti antara jam 4 atau jam setengah 5 lah, gitu. Mendekati itulah. Nah itu saya mimpi sama Miss E. Di mimpi saya itu saya sama Miss E. Jadi kayak saya menyimpulkan, wah kayaknya ini kode nih, saya harus ngubungin Miss E deh, kan gitu kan. Nah saya di mimpi saya itu saya diajak Miss E ke satu ruangan besar. Kalau saya bayangin sih mungkin kayak semacam museum apa gedung besar, kayak, tapi lebih ke museum ya kalau saya lihat itu. Terus saya jalan-jalan sama Miss E, tiba-tiba saya tahu udah ada kayak di hutan luas gitu, gelap gulita. Saya ketakutan, terus saya berusaha lari, saya sampai nyebut Allahu Akbar, terus kayak sesek nggak bisa gerak, dibangunin suami saya. Nah itu sampai 2 kali setelah ular itu. Terus saya mimpi jenengan, terus akhirnya terbangun dan saya WA gitu. Gitu. Nah ini korelasinya ini apa ya? Kalau saya sih menyimpulkan, wah kayaknya memang Miss E harus kesini nih, gitu. Baiklah, dan akhirnya memang kodenya sinyalnya disaut sama Miss E, dan akhirnya Miss E mainlah ke rumah mbakku ya. Iya, karena di mimpi itu, ayo mbak, ayo nggak usah takut. Saya sempat dengar Miss E ngomong begitu, nggak usah takut gitu. Enggak, aku nggak mau. Saya nggak sempat, nggak apa-apa, ayo, nggak usah takut. Gitu. Betul. Gini, untuk tindian itu sebenarnya ada banyak faktornya mbak. Mungkin ada pertanda hal kalau diganggu sosok, mohon maaf ya, sosok-sosok yang besar-besar, tindian dengan tujuannya seperti itu sih enggak. Kalau ini sih tindiannya seperti gini, mbakku ini sebenarnya ada kodam pendamping yang memang masih butuh sinkronisasi gitu, dan ini masa prosesnya mbak. Mungkin untuk tindian ini adalah mengingatkan supaya mbak itu bangun untuk prihatin. Jam prihatin kalau menurut misi itu ya kita melekan sampai jam 3, jam 4 itu kan jam-jam prihatin sebenarnya. Nah itu mungkin diminta untuk prihatin, dan untuk tidak lupa untuk beribadah, sholat, tahajud. Nah itu kan mengingatkan gitu ya. Betul ya. Iya. Mungkin gitu mbak. Kalau untuk mimpi dengan saya, wah saya senang sekali loh. Mungkin inilah jalur jodohnya pertamanya lewat mimpi dulu ya, lewat mimpi, dan akhirnya dari mimpi itu gayung bersambut, dan akhirnya kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, tengah malam. Iya, tengah malam tepatnya ya. Tepat jam 12 kita mulai syuting Sahabat Mistis ya. Dan untuk gangguan-gangguannya sih memang saya melihat memang kalau di mbakku ini dari permasalahan tadi ular itu
ada energi-energi negatif yang dikirimkan. Ya, jadi melihat itu kayak jadi nggak fokus, kayak diganggu konsennya gitu loh. Ya mungkin maksud dari si pengganggu itu supaya mbakku ini nggak ngejar-ngejar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya nek basa Jawa niki disirep gitu ya. Dibuat biar lupa dengan misi tujuannya, kenapa harus mencari seseorang ya. Ya. Kalau dari posisi psikotronika tentunya mimpi-mimpi itu ya bisa menjadi tanda-tanda ya Mas ya. Nah, kalau dilihat dari sisi energinya, pasti kalau berhubungan dengan hal-hal seperti ular, warna-warna gelap gitu ya, itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang negatif, sehingga itu pertanda-pertanda bahwa hal-hal negatif yang dihadapi itu mulai kelihatan. Nah, dan mungkin juga ini sebagai solusi atau ada tanda-tanda sebuah uraian dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Jadi seperti kalau tadi di rumah tangga itu ada sesuatu hal yang terasa panas, mungkin dengan adanya ini makanya terus terjadi interaksi antara Miss E dengan mbakku. Nah, karena tanpa kejadian ini tidak akan ada interaksi itu, sehingga dengan adanya secara fisik itu mbakku menghubungi Miss E, otomatis persoalan-persoalan juga akan mulai terurai. Nah, semoga kedepannya bisa selesai dengan baik ya misalnya. Itu mungkin dari psikotronika itu mungkin bisa dilanjut dengan metafisika. Oke, sahabat mistis, seperti yang episode kemarin, untuk mengatasi beberapa gangguan gaib itu bisa dengan, kalau Miss E biasanya hanya butuh media air mineral. Kalau untuk memagari secara fisik, nah itu pakai garam kerasa dan air mineral juga. Nah, jangan lupa yang terpenting itu bukan air mineral dan ini ya, tapi adalah doanya. Doanya biasanya Miss E nanti akan baca bisa Al-Fatihah, bisa juga ayat kursi ya, Al-Fatihah 7 kali ataupun ayat kursi. Nah, nanti air ini sebagai media untuk menyerap energi doa ya. Terus kenapa garam kerasa ya? Garam ini adalah penetral. Jadi energi apapun yang dikirim, energi negatif, kalau bertabrakan dengan garam itu pasti akan luntur gitu loh ya. Jadi mungkin nanti Mas Satrio deteksi dulu nih sebelum saya isi energi, apakah ada energinya atau tidak. Jadi nanti akan dicek dengan pendulum secara psikotronika. Nah, baru nanti setelah saya isi energinya apakah ada bedanya dan energinya sebesar apa. Gitu ya Mas Satrio ya. Gitu ya Mbakku, menyimak dulu. Oke, nyimak terpukau. Ya, jadi yang digunakan oleh Miss E adalah air mineral ya, misalnya. Dan ini air juga, ini air yang diambil dari sumur rumah mbakku ya. Kalau ini air bersih ya, air minum ya. Nah, ini nanti fungsinya beda ya Miss ya. Ya, akan kita lakukan deteksi bahwa airnya ini masih kosong ya, tidak ada energinya ya, yang nanti akan diisi dengan energi doa oleh Miss E ya. Kita buktikan dengan pendulum secara psikotronika ya, kita akan cek apakah sudah ada energinya ya. Ya, pendulumnya tidak bergerak atau tidak berputar ke arah kanan atau kiri. Kemudian kita cek botol yang satunya. Jika tidak ada gerakan ya ke kanan atau ke kiri, berarti ini betul-betul airnya dalam kondisi kosong energinya. Nah, nanti kita akan saksikan Miss E untuk mengisi energi doa terhadap air yang akan kita gunakan untuk
pembersihan energi negatif. Untuk diminum ya. Mungkin nanti saya akan isi dengan doa. Doanya sama sebenarnya. Saya juga pakai Al-Fatihah, ayat kursi. Bedanya kebetulan teman-teman di belakang saya lumayan banyak, jadi membantu doa. Bedanya hanya itu ya, sahabat mistis. Dan bisa juga sih sebenarnya dengan air suci, yaitu air wudhu ya. Air wudhu juga bisa, itu juga mengandung energi positif ya gitu. Oke, saya akan saya akan doakan. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti bisa menjadi hal yang positif untuk mbakku dan suami. Oke, gitu. Oke, saya bantu doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat mistis, air ini sudah didoakan. Mungkin Mas Satrio mau deteksi apakah ada energinya atau tidak, monggo dideteksi ya. Dan saya akan mendoakan yang ini, monggo Mas Satrio. Ya, sahabat, kita deteksi ya. Ini tadi yang tadinya kosong energinya, sekarang kita akan deteksi dengan pendulum energi doa yang sudah diisi oleh Miss E ya. Kita lakukan deteksi. Ya, berputar ya ke arah kanan. Ya, ini putarannya semakin besar. Ya, semakin besar ya. Ini menandakan bahwa energi doa yang dikirimkan oleh Miss E ini sangat besar. Ya, cukup. Ya, saat ini Miss E sedang melakukan transfer energi doa untuk botol yang kedua ya, yang nanti akan kita fungsikan untuk menuangkan di sekeliling rumah ya, bersamaan dengan garam kerasanya. Ini kita saksikan Miss E sedang mentransfer energi doa untuk proteksi ya. Sudah. Ya, kita akan deteksi juga ya. Yang tadi yang air mineral, ini yang air sumur ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya, Usi. Masing-masingnya ini nanti kegunaannya untuk apa. Kita deteksi dulu ya. Ya, kita deteksi energi. Ya. Langsung berputar ya ke arah kanan. Berputar ke kanan dan besar ya, berarti energi doa sudah tertransfer di dalam air yang ada di botol ya. Stop. Ya, kita tunggu. Miss E sedang melakukan doa. Sudah Miss E. Ini kalau garamnya didoakan nggak? Garamnya tidak ya? Sudah penetral. Penetral ya, sifatnya sudah penetral ya. Ya, mungkin nanti untuk yang air ini air sumur, jadi nanti
dicampurkan, air sudah didoakan, dicampurkan dengan garam kerasa ya Mbakku ya. Nanti dilarutkan sampai benar-benar larut, baru nanti disiramkan muter di yang mau dipagerin. Fungsinya adalah untuk menetralkan dari energi negatif, baik itu yang dikirim ataupun yang mereka memang stay di sini. Itu nanti dengan sendirinya yang negatif itu akan pergi. Yang stay adalah yang positif. Seperti itu. Dan untuk air yang ini untuk diminum Mbakku. Jadi nanti karena isinya adalah energi positif, jelas untuk mendetoks energi negatif. Energi juga harus didetoks ya betul. Jadi saya nggak tahu nanti misalnya kalau ada yang dulu sosok-sosok negatif yang ikut atau seperti apa, atau dikirim siapa, itu akan luntur semua, luntur nanti kabur ya. Nanti jadi netral, kecuali yang positif Mbak. Kalau positif ataupun dari leluhur itu akan tetap stay atau sosok-sosok yang memang sudah disahadatkan dan sudah biasa menerima energi doa, itu dia akan stay, malah seneng. Tapi kalau yang sosok-sosok negatif, begitu jenengan ngunjuk ini nanti panas badannya, kabur. Itu bermanfaat ya Mas. Yang bermanfaat buat kita, yang positif itu akan tetap tinggal. Tapi kalau yang negatif secara otomatis akan luntur, meninggalkan tubuh yang meminum air positif ini ya. Betul sekali. Gitu sahabat mistis. Mbakku, ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara cukup kayaknya oke, mungkin sementara pasti ada nanti season kedua ini. Sepertinya seperti itu. Oke, nggak apa-apa sahabat mistis, mungkin ini adalah pendapat Miss E ya. Apapun pendapat kalian, marilah kita saling menghargai. Semua orang punya pendapat masing-masing dan ini adalah pendapat Miss E. Jadi mohon untuk kita saling menghargai. Dan mungkin untuk episode Miss E kali ini kita jalan-jalannya cukup menarik ya. Dan mungkin bisa juga tim cerita Miss E datang ke rumah kamu atau sahabat mistis dimanapun yang mungkin membutuhkan bantuan kami dan urgent ya. Kita akan lihat nanti, kita filter dari pesan-pesan sahabat mistis semua. Mungkin seperti itu Mas Satrio. Ya, mungkin kembali lagi saya sulap Mas Satrio menjadi Mas Kuncoro. Ya, akhirnya sulapan Mas Kun muncul lagi ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan metafisika. Ya, ternyata semoga kami doakan keluarga Mbakku ya, semoga semuanya aman dan yang terjadi seperti yang diharapkan. Amin. Diplaningkan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Dimulai dengan niat yang baik, pasti nanti akan ada hasil yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta restu dari Gusti Allah dan dari leluhur, dari sekitar, tetap yakin dan bersugesti positif selalu. Amin. Dan yang terpenting harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Itu Mas Kun? Ya, mungkin cukup sekian Mas ya. Episode kali ini atau mau yang disampaikan sebelum closing sih? Udah sih, tadi sudah. Ya, mungkin untuk sahabat mistis yang memang ingin berkonsultasi ya, seperti di awal sudah saya sampaikan, ada nomor WA di deskripsi, tapi mohon maaf jikalau misalnya slow respon karena kita antri ya, jadi karena banyaknya pasien jadi mungkin nanti agak sedikit sabar. Jadi untuk kalau misalnya saya WA tapi nggak dibales-bales gitu ya, mohon maaf, bersabar karena nanti sesuai dengan kapan WA-nya ya kita dahulukan, seperti itu ya. Ya, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa ketemu di episode cerita misteri yang berikutnya, tentunya lebih seru lagi. Dan ada pun salah kata atau tutur kata kami yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya Miss E dan segenap kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan kami bisa menjadikan satu edukasi dan
ilmu, juga tontonan yang menarik bagi sahabat mistis yang ada di rumah. Ya gitu, saya Miss E dan seluruh tim cerita Miss E, dan terima kasih banyak untuk mbakku dan suami sama-sama. yang sudah mengisi juga episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang diplanningkan berjalan dengan baik. Amin, 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 insyaallah. Oke, gitu sahabat musik, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Salam keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bye bye.